sabar dalam proses, ya. Aku butuh 30 hari untuk berdamai dengan diri sendiri. Aku butuh 30 hari untuk itu. Dan tahu nggak teman-teman, ketika aku lakukan itu, motor Harley Davidson yang 2 tahun nggak keluar, akhirnya motor itu keluar dalam 1 bulan tanpa uang sesen pun. Jadi kalau teman-teman yang punya utang di bawah 1,3, kabar baik, ikutin aja caranya. Ya, seperti nanti yang dikasih tahu di grup. Itu pertama. Dari motor Harley itu, aku copy paste untuk, kan waktu itu aku single ya. Aku manifest jodoh. Manifest jodoh terjadi dalam 1 bulan juga. Lalu manifest rumah. Manifest rumah kurang lebih sekitar 6 bulan. Lalu manifest mobil. Manifest mobil kurang lebih 3 bulanan. Lalu manifest uang. Manifest uang itu lebih cepat. Itu kurang lebih sebulan. Dan dari sejak 2019 itu, di 2020, permasalahan aku udah selesai. Di 2021, 2022, aku udah mulai ngasih materi private ini. Dan ini sudah dirasakan sama teman-teman. Aku udah lebih dari 30 manifestasi dengan cara yang sama polanya. Materi ini. Gitu. Jadi, lifestyle-nya adalah, kalau Lester Levinson yang memperkenalkan Sedona Method cara melepas ini kan dari buku Sedona Method Indonesia, Sedona Method, nanti ada bukunya, bisa beli di Ngaji Roso. Itu menceritakan bahwa the highest action atau action terbesar dalam hidup kamu ketika kamu mempunyai masalah itu adalah menerimanya, menyambutnya, dan izinkan dia terurai, terlepas ke cinta murni tanpa batas. Jadi itu akan jadi lifestyle baru kita di setiap hari. Setelah itu untuk open abundant, ngebuka abundant-nya, di 5 menit sebelum tidur kita akan nulis syukur, apa yang kita syukuri, karena dengan bersyukur pintu kelimpahan terbuka. Dan besoknya di pagi hari kita akan mendoakan 10 teman-teman dalam dedikasi goals kita. Teman-teman bahagia, teman-teman sehat, kita harus punya tabungan semesta. Dan malam hari di 5 menit sebelum tidur kita akan ada quantum jam. Quantum jam itu adalah menarik realita masa depan untuk terjadi di sekarang, feel-nya kita rasakan sekarang. Itu belum terjadi, tapi terima kasih udah kita lakukan di sekarang. Itu quantum jam. Kalau kata di Injil, ketika kamu berdoa, maka kamu akan menerimanya. Injil bilang begitu. Kalau di Al-Quran, ketika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan. Jadi ini kuat banget, powerful banget. 30 manifestasi aku terjadi dan diikuti sama batch 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan teman-teman aku yang private. Diawali dengan sekarang, melepas. Oke, teman-teman udah siap? Siap, Teh. Nggak usah terlalu serius, ya, nggak usah terlalu serius. Ini memang perjalanan seru, ya, Pak Agung. Halo Pak Agung, open mic boleh? Hai. Pak Agung dari kota mana? Bandung. Bandung, Teh. Oh, aku juga di Bandung. Aku dekat Gedung Sate. Daerah-daerah. Saya di Cigadung, di Dago, deket. Kita dekat. Oke. Pak Agung punya goals apa untuk kelas ini? Nanti kita akan melepas, merilis, dan kita akan quantum jam untuk setting goal and let go. Kita lepasin ke semesta. Punya goals apa? Yang pasti saya pengen sehat. Saya lagi proses berobat, rawat jalan seminggu sekali. Saya sudah beberapa tahun ini ada gangguan kesehatan, kelainan darah. Oke, clear. Berarti goalsnya sehat. Oke, nanti kita quantum jam. Ayo apa yuk? Ayu pengen pindah pekerjaan yang lebih baik, Teh. Oke, kalau pindah pekerjaan, goalsnya intinya bukannya duit ya yuk? Ya, Teh. Oke, berapa angkanya? Berapa angkanya? Di atas 50 juta? Yes, pengennya gitu salary-nya di atas 50 Oke, juta. kita contohin buat teman-teman di atas 50 juta. Ada teman-teman yang punya utang, goalnya lunas nggak? Utang. Siapa? Oke, Pak Joni. Oke, open mic boleh? Oke. Ya, Teh. Setting goals lunas utang ya di sekarang ya, lunas utang. Ya, Teh. Bismillah. Oke. Lunas utang ya, lunas ya. Oke, kita ambil 3 contoh ya. Untuk sehat, untuk finansial, untuk utang. Ada yang mau jodoh? Yang pengen nikah, pengen jodoh siapa? Nanti kalau jodoh nanti tinggal ngikutin ya teman-teman yang lain. Oke. Saya Sekarang, Teh, Teh. oh, Kang Sunjana. Iya, Sunjana, Teh. oke. Bener.
Oh, Mbak banyak teh. Lintan juga, Lintan. Oke, kita setting goals juga. Jadi kita ada kesehatan, ada finansial, ada utang, ada jodoh. Wah, ini udah hampir lengkap. Izin Oke, teh. sekarang kita mulai melepas. Nanti teman-teman prosesnya, ingat ya, kalau mau manifest, semua yang kita mau ada di frekuensi berapa? Yuk. Di atas 200 teh. Oke, ada di atas 200 clear ya. Kita akan melepas pakai diawali dulu dengan sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur ini tuh ciri khas Abundant Revolution banget yang nggak ada di tempat lain. Ini ciri khas kita. Ciri khas sadar nafas syukur itu intinya apa sih Teh Febi? Sadar nafas syukur itu bagus banget buat Pak Agung dalam judul kesehatan. Karena kita melebur bersatu bersama dia. Ketika kita melebur bersatu bersama dia, energi tanpa batas, entitas tanpa batas, kira-kira Pak Agung ada cerita judul sakit nggak di situ kalau kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pak Agung percaya sama semesta. Tadi aku udah bilang bahwa tubuh kita terdiri dari jutaan sel, triliunan sel, dan di dalam inti sel itu, di dalamnya itu 99,99% adalah kosong. Berarti di dalam tubuhnya Pak Agung 99,99% itu adalah kecerdasan semesta. So, you must be clear about that. Pak Agung harus clear dulu tentang itu, masuk ke dalam menjadi dia. Ya, energi tanpa batas ini luar biasa. Karena yang sakit kanker juga aman. Untuk yang ini juga pasti aman. Asal stay di dalam kelimpahan energi tanpa batas. Ya, sekarang kita akan mulai. Mulai dulu dong dengan 227. Jangan terlalu serius walaupun kita lagi mau ngomongin endapan emosi. Oke, sekarang kita mulai ya. Sadar nafas syukur. Mbak Dinda tolong semuanya di mute kecuali Mbak Ayu sama Pak Agung mewakili teman-teman. Oke, sekarang teman-teman boleh nggak diizinkan stop dulu sebentar? Diam dulu sebentar. Santai dulu sebentar. Boleh nggak izinkan pikirannya untuk menyadari nafas? Ajak pikirannya untuk menyadari nafas masuk. Ajak pikirannya untuk menyadari ada nafas masuk dari luar masuk ke dalam hidung. Teman-teman, nafas masuk ini ada nafas masuk, energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi cinta masuk, energi kesehatan masuk. Lewat sadar nafas syukur ini, kita bisa merasakan ada udara yang masuk melalui nafas di hidung. Pelan-pelan, Mbak Ayu rasakan, Pak Agung rasakan udara itu masuk ke hidung. Dan udara itu menyentuh dinding-dinding hidung di rongga hidung kita, di bulu-bulu halus hidung ini. Aku bisa rasakan nih, rasanya dingin banget ketika udara itu masuk pelan-pelan. Mbak Ayu bisa rasain nggak ada udara yang masuk dingin? Teh. Bisa, Tapi oke. belum Oke, jelas. good. Good, oke. Sekarang rasakan udara yang masuk ini adalah energi tanpa batas. Energi tanpa batas ini berisi energi hidup, berisi kecerdasan semesta, berisi kelimpahan tanpa batas. Saat energi tanpa batas ini masuk, dia membentuk cahaya di dalam tubuh kita karena bentuknya itu cahaya putih. Dan esensinya adalah cinta murni tanpa batas. Dan di dalam tubuh teman-teman semua, ada endapan emosi, ada kecemasan, ada kekhawatiran, mungkin Pak Agung ada khawatir soal kesehatan, Ayu ada khawatir soal pekerjaan baru, atau teman-teman yang lain ada khawatir soal utangnya yang belum lunas. Nah, bayangkan di dalam tubuhnya Pak Agung dan di dalam tubuh Ayu, tubuh teman-teman semua, ada awan hitam, ada asap hitam, ada bentuk kayak asap hitam, hitam gitu di tubuh, dalam gambaran endapan emosi yang belum terilis, belum kembali ke cinta murni tanpa batas. Dan di dalam sini ada energi tanpa batas di dalam nafas masuk tadi. Energi ini berupa cahaya, dan ketika cahaya ini menyentuh endapan emosi,
menyentuh awan hitam itu, awan hitam ini perlahan-lahan menjadi terurai, transparan, 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 transparan. Dia larut dan terurai. Energi tanpa batas melarutkan endapan emosi. Dan endapan emosi itu keluar lewat nafas keluar kita. Kita hembuskan nafas keluar. Dia keluar. Ada ketenangan karena endapan emosi udah keluar. Lalu lakukan lagi nafas masuk. Tarik nafas pelan-pelan. Rasakan ketenangannya. Udara masuk lewat hidung kiri kanan. Mbak Ayu bisa rasain nafas itu masuk, terasa dingin di hidung, kerasa nggak? Bisa teh kerasa. Kerasa. Mbak Ayu, Pak Agung, dan Ya. teman-teman semua. Mbak Ayu tahu nggak? Bukankah lewat nafas ini kita bertemu Allah ya Mbak Ayu? Bukankah lewat nafas ini Allah terasa ada, dekat, di sini, saat ini, sekarang? Bukankah lewat nafas yang kita rasakan masuk ke dalam tubuh kita ini, energi tanpa batas itu ada? Bukankah nafas ini mengekspresikan keberadaannya Allah yang ada di sini ya, yang dekat? Bukankah lewat nafas ini Allah hadir bahkan lebih dekat daripada urat leher kita? Dia hadir di sini, saat ini, sekarang, membawa ketenangan di hati kita, membawa pikiran kita damai. Dan dia masuk sebagai energi tanpa batas ke semua organ tubuh kita, ke sel-sel tubuh kita. Dan pada saat dia masuk, energi cinta itu masuk. Energi cinta ini merecovery yang rusak. Energi cinta ini memperbaiki sel-sel tubuh kita yang gak normal. Diperbaiki kembali sama dia. Bukankah endapan emosi yang membuat metabolisme tubuh kita kacau? Seperti yang dirasakan sama Pak Agung dan teman-teman. Sakit karena metabolisme tubuh kita kacau. Tidak berjalan secara sempurna. Dan itu terjadi karena endapan emosi yang ditolak. Karena ada endapan emosi yang disumbat. Karena ada sumbatan yang tidak mengalir. Dan dengan cinta ini melarutkan semuanya. Cinta menyelesaikan semuanya. Cinta menjadi solusi atas semuanya. Rasakan energi tanpa batas ini di dalam tubuh kita. Tidakkah Mbak Ayu merasakan bahwa Allah dekat, ada di sini, lebih dekat daripada urat leher? Iya teh. Jika Allah dekat di sini, dirasakan oleh teman-teman di sini, lalu apalagi yang kita butuhkan selain ini? Bukankah segalanya tersolusikan dengan adanya Allah di sini? Artinya, masihkah kita khawatir terhadap hidup ini? Masihkah kita khawatir tentang masa depan? Masihkah kita selalu larut-larut terhadap masalah? Sedangkan yang punya dunia ada di sini. Dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Sekarang kita rasakan kehadiran dia. Dekat, ada, dan selalu ada. Ingat, sel tubuh kita yang jumlahnya ratusan triliun itu, inti selnya berisi ruang kosong, yang ruang kosong itu berisi kecerdasan semesta tanpa batas, energi tanpa batas. Jadi sebenarnya Allah ada di mana? Mau kita cari di luar sana kah? Atau dia terasa di sini, sedekat nafas. Dia ada di sini, saat ini, sekarang. Sekarang saat ini teman-teman masih punya endapan emosi karena belum manifestasi. Masih ada layer-layer. Layer-layer ini akan hilang, layer ini akan kembali, layer-layer ini akan terurai hanya dengan satu kata, menerimanya.
Solusi dari semua permasalahan hidup adalah totally surrender, berserah total. Solusi dari semuanya adalah penerimaan. Penerimaan atas apa? Atas kisah, atas kejadian, atas perlakuan orang, atas perjalanan hidup kita. Boleh nggak terbuka untuk menerima itu sebagai cinta? Bukankah sebagaimana kisah Harley Davidson aku di 2019 yang aku pikir adalah kiamat? Coba teman-teman lihat sekarang. Bukankah materi itu yang jadi inti materi yang dibagikan? Dan pada akhirnya kita bertemu kesadaran. Bukankah lewat permasalahan Pak Agung tentang kesehatan, permasalahan Mbak Ayu tentang keuangan, permasalahan Pak Sunjana itu tentang hutang, bukankah itu yang mengantarkan teman-teman ketemu diri teman-teman sendiri yang sudah berkelimpahan, temu kesadaran, temu diri sejati? Masih adakah kita melabelkan itu sebagai sebuah masalah? Bukankah semuanya cinta? Lalu kita lihat bahwa endapan emosi itu masih menyala. Sekarang Mbak Ayu dan Pak Agung dan teman-teman semua, kita akan mulai melepas. Kita akan mulai melepas 9 emosi dasar. 9 emosi dasar itu, dia terdiri dari apatis, putus asa, sedih, takut, nafsu atau keinginan yang belum tercapai, marah, bangga. Ini adalah energi rendah yang terurai. Lalu ada keberanian, penerimaan, dan rasa damai. Ya, nanti ini kita lakukan untuk pelepasan. Sekarang untuk yang pertama, kita flashback dulu. Flashback dulu ke masa lalu, ada rasa emosi apatis, putus asa, dan sedih. Ya, kejadian yang terjadi sama Pak Agung sekarang tentang kesehatan, ini adalah cerita loopingan. Kita harus cari akar permasalahannya di masa lalu. Begitupun Mbak Ayu, tentang kekhawatiran. Kita flashback ke masa lalu, begitupun yang utang, kita flashback ke masa lalu. Sekarang, boleh nggak diizinkan sama Mbak Ayu dan Pak Agung, izinkan kita flashback ke rentan waktu kehidupannya Pak Agung dan Mbak Ayu, dari mulai di kandungan ibu sampai dengan sekarang. Oke? Ada rentan waktu nih, ada timeline waktu. Kita flashback dulu ke masa lalu Pak Agung dan Mbak Ayu dan teman-teman semua. Adakah emosi putus asa dan sedih yang belum diterima dan belum dilepas? Dari mulai di kandungan ibu, di umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau di bawah 10 tahun. Ada nggak Pak Agung kisah sedih di sana? Yang looping jadi kejadian ini. Ya, Ada ada. nggak? Ada. Ayo ada nggak? Ayo ada nggak? Ada teh. Teman-teman kalau ada, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak Pak Agung? Ayo, teman-teman Boleh. semua. Ya. Izinkan. Boleh. Izinkan. Memang nggak gampang. Izinkan cerita sedih ini naik dari bawah sadar, naik ke permukaan, ke kesadaran. Memang nggak gampang. Kalau mau nangis boleh. Duduk dulu sama rasa itu boleh nggak? Boleh teh. Boleh. Sama kecewa itu boleh nggak duduk dulu sama rasa kecewa itu? Ya. Memang dalam, tapi ingat lagi slide pertama. Bukankah Ayu dan Mas Agung adalah entitas tanpa batas? Iya. Mundur dulu, kasih jarak sama rasa itu. Oke? Mundur sebagai entitas tanpa batas. Melihat emosi itu ada. Sekarang, boleh nggak berdamai sama rasa itu? Terima dia apa adanya sebagai cinta. Bahwa ini adalah bagian dari diriku. Paketan kehidupan. Ini adalah cinta. Ini adalah energi cinta tanpa batas. Yang packagingnya adalah kesedihan dan peristiwa ini. Boleh nggak peristiwanya dan sensasi di balik peristiwa ini, sedih, cemas, diizinkan untuk diterima? Iya boleh teh. Boleh nggak diterima? Boleh Boleh. teh. Oke, good.
Disambut kehadirannya boleh nggak? Sambut, Boleh. boleh. Sekarang boleh nggak diizinkan untuk melepaskan penolakan terhadap emosi sedih ini mau hadir, lepasin penolakannya, emosi sedihnya diterima, disambut, dipeluk, Boleh. boleh. Boleh teh. Diizinkan rasa sedihnya ini terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, boleh nggak Pak Agung? Boleh. Boleh yuk, teman-teman semua. Izinkan terurai, boleh nggak? Boleh. Oke, ketika sudah diterima, berdamai dengan rasa itu, terima dia apa adanya. Sekarang melepaskan diri bahwa Ayu bukan itu, Pak Agung bukan itu. Lepasin. Agung, Pak Ayu, dan teman-teman semua adalah entitas tanpa batas. Boleh nggak dilepas? Boleh. Boleh teh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi. Apakah Agung, Pak Ayu, dan teman-teman semua adalah emosi sedih itu atau yang sadar bahwa sedih itu ada? Yang sadar Ada kalau yang sedih. sadar bahwa sedih itu ada. Oke, good. Very good. Kita masuk yang kedua. Beres nih lepas satu ya. Yang kedua, rasa takut. Takut. Ketika Pak Agung di sekarang ada loopingan rasa takut terhadap kesehatan, dan teman-teman semua takut ditagih utang, takut dekolektor, takut tawa, takut kehilangan. Realitas sekarang kan loopingan masa lalu. Sekarang izinkan kita flashback. Izinkan kita flashback di masa lalu. Ada rasa takut apa? Ada rasa takut apa di masa lalu? Flashback dari mulai kandungan ibu, lalu umur kita 1, 2, 3 sampai di bawah 10 tahun. Flashback. Flashback. Ada rasa takut apa yang terjadi pada saat itu? Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Rasa takutnya. Ayo, ada nggak rasa takut yang hadir? Ada kayak takut gagal. Oke, oke. Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh. Pak Agung Boleh. ada nggak? Ada. Emosi takut. Ada. Oke. Flashback dari cerita masa kecil, ada takut sama orang tua nggak? Takut dipukul, takut dimarahin. Ya. Itu dulu awalnya. Kisah kecil nih, kisah kecil, masa kecil. Berdamai dulu sama itu. Ada nggak? Yuk, 10 Ada. tahun ke bawah. Ada. Oke, Aku Pak Agung ada? Ya. marahin. Ada. Ada. Nah, takut dimarahin. Nah, dasarnya dari itu. Coba bayangkan wajah-wajah mereka. Terima mereka apa adanya, boleh? Boleh. Dengan semua kemarahan itu, dengan semua ketakutan itu, duduk bersama rasa takut ini, boleh nggak? Boleh. Terima rasa itu. Misalnya ada yang dikecewain, duduk dulu sama rasa itu. Mundur dulu satu langkah. Kita adalah entitas tanpa batas. Kita adalah ruang cinta itu sendiri. Kita adalah sumber dari cinta. Sekarang rasa takutnya ini boleh nggak diizinkan? Boleh teh. Penolakan kita terhadap rasa ini dilepas penolakannya, diterima emosi takutnya. Boleh nggak diizinkan diterima? Boleh. Boleh. Boleh nggak disambut kisahnya, peristiwanya, dan sensasi emosi yang dibalik cerita ini diterima dan disambut kehadirannya. Boleh. Boleh. Sekarang izinkan terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, larut ke dalam cinta. Boleh nggak Pak Agung? Ayo Boleh. teman-teman semua. Boleh. Boleh. Boleh dilepas. Kapan? Sekarang. Saat ini. Sekarang lihat lagi. Apakah Ayu dan Pak Agung adalah emosi takut itu? Teman-teman, apakah emosi takut itu? Ataukah yang sadar melihat emosi ini ada? Yang mana? Yang sadar. Yang sadar melihat ada emosi. Oke, good. Sekarang berikutnya. Ada kemarahan. Kita flashback. Adakah rasa marah di Pak Agung yang dipendem? Dipendem, nggak dialirin. Mendem. Pendem marah. Nggak keluar. Nggak Ada. ngalir. Ya, ada. Ayu juga sama. Ada teh. Flashback dulu. Ini cerita waktu kecil. Yang sekarang loopingan. Beres masa kecil, yang ini beres.
flashback dari mulai kandungan ibu, umur setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun ke bawah, SMP. Ada nggak kisah yang marah tapi dipendem, nggak diterima, marah nggak diterima? Kalau ada, izinkan hadir naik ke permukaan, kemarahannya. Izinkan hadir naik ke permukaan. Iya, Teh. Sekarang, boleh nggak duduk dulu sama rasa marah itu? Boleh. Berdamai dulu sama rasa marah itu boleh nggak? Untuk teman-teman yang uangnya ditipu, uangnya dibawa kabur, utang nggak dibayar, Iya, Teh. ditinggal sama pasangan, terima itu, duduk dulu, sambut. Intinya penerimaan, baru dia bisa larut. Duduk dulu sama rasa marah itu boleh nggak? Iya, boleh. Boleh. Berdamai dulu sama rasa itu boleh nggak? Boleh, Teh. Sambut kehadiran dia, peristiwanya, sensasinya, marahnya, izinkan dia hadir, boleh nggak diterima dan disambut marahnya sebagai keutuhan dari cinta. Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak melepaskan diri dari menolak rasa ini hadir? Lepasin penolakannya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak diizinkan terurai kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sekarang bisa nggak dilepas? Lepasin. Ayu bukan marah itu, Pak Agung bukan marah itu. Izinkan dia terurai. Ya. Boleh dilepas. Ya. Iya, boleh. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi. Apakah teman-teman semua emosi marah itu atau yang sadar bahwa marah itu ada? Saya yang sadar bahwa emosi itu ada. Oke, good. Good. Emosi utama ini terurai. Ya. Lalu berikutnya, izinkan hadir rasa keberanian, energi tinggi, rasa penerimaan, menerima baik buruk diterima, dan rasa kedamaian. Teman-teman semua, Ayu, Mas Agung, boleh nggak diizinkan keberanian, penerimaan, dan kedamaian? Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak? Kebahagiaan, Boleh, Teh. izinkan hadir. Izinkan dia hadir untuk berekspansi, membesar, 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 membesar. Izinkan dia hadir. Sekarang, rasa bahagia itu, kedamaian itu, izinkan berekspansi dengan cara kita melepaskannya ke semesta. Dia akan membesar, meluas. Boleh nggak dilepas energi positif ini Boleh. untuk berekspansi? Mau nggak dilepas? Mau, Teh. Kapan? Sekarang. Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi, apakah Ayu, Mas Agung, dan teman-teman semua adalah emosi positif ini atau yang sadar bahwa itu semua ada? Yang sadar bahwa semua Ada. ini ada. Wah, itu ada. Oke. Good, good. Hah, sekarang how you feel now? Lebih ringan? Ya. Lebih ringan, Teh. Baik. Mas Agung lebih ringan? Ya, Teman-teman lebih semua, ringan. ada nggak Lebih baik. sensasi mual? Ada nggak Ada. teman-teman? Pusing. Pusing, oke. Berarti masih ada sisa-sisa. Ketika ada sensasi mual, pusing, artinya penolakannya masih tipis ada. Ya, kita akan lakukan putaran kedua dengan melepas cara ruang. Ya, kunang-kunang, ya, itu respon tubuh dalam detox, melepas endapan emosi. Dada sesak, ya, sensasi dada sesak artinya masih ada yang ditolak. Nolak itu reaksinya dada sesak. Ya. Kita pakai putaran kedua, dada sesak sebelah kiri. Oke. Kita akan lakukan yang kedua ya. Ini. Apa sih yang dilepas dan dikosongin? Yang dilepas dan dikosongin itu 3. Emosinya, keinginan mengatur-ngaturnya kayak contoh gini. Misal Pak Agung pengen sehat. Aku pengen sehat, ada emosi gregetan, pengen sehat. Pengen sehat itu datangnya dari dasar keinginan apa ya? Aku tuh, kan kalau aku sehat kan aku enak. Artinya kan ada pengen ngatur gimana caranya ini sehat gitu kan. Atau ada teman-teman yang lain yang misalnya dikecewakan dalam cinta. Misal ada seorang ibu yang
Dia benci banget sama suaminya. Benci sama suaminya itu karena apa? Karena wanting to be approval, karena pengen dia dicintai, pengen dia diperhatiin. Jadi ada dasar keinginan emosi ini ada gitu. Nah, keinginannya ini juga dilepas. Keinginan ini dilepas. Lalu yang ketiga yang dilepas apa? Egonya. Ego diri. Ego ini kan diri palsu. Diri yang merasa jadi korban. Diri yang, kenapa sih aku begini? Diri yang merasa menderita. Nah, itu dilepas. Karena emosi, keinginan, dan ego, inilah our limitation. Atau yang melimitasi kita. Yang membatasi kita dari yang udah tanpa batas. Ya, yuk, paham ya, yuk ya? Kita yang sudah tanpa batas, kita melihatnya ke yang terbatas. Kesedih, trauma, padahal udah tanpa batas. Jadinya menderita. Kalau kita tetap selalu ngerasain emosi, pengen, ego jadi korban, selamanya akan menderita. Jadi egonya ini harus dilepas. Ya. Cara melepasnya gimana? Cara melepasnya, kita bayangkan, buat video dalam pikiran, gambaran ini. Udah ada belum Pak Agung? Gambar awan. Ya, Ada? ada. Udah ya? Ayo Ada. teman-teman semua udah ada ya? Gambar Ada awan ada ya? kelihatan Yuk? Ada gambar ya? awan. Kelihatan Ada. ya? Ada awan ya? Oke. Nah, lihat gambar ini ya, gambar awan ini. Nah, gambar awan ini memberikan gambaran kita adalah diri sejati kita itu adalah tuan rumah. Pak Agung, Ayu, teman-teman semua tuh tuan rumah. Lalu di rumah kita ada tamu, Pak Agung. Tamunya Ya. itu bagasi emosi, ya. Sedih, marah, kecewa, ada tamu nih, tamunya si emosi ini. Karena bukan kita. Dia cuma tamu yang hadir, muncul, dan pulang nantinya. Ada juga keinginan untuk ngatur, keinginan buat tenang, keinginan buat bahagia, ingin ini harus dilepas. Kayak Ayu. Ayu mau uang, Ayu kesel pengen uang. Ada dasar keinginan buat ngatur. Sekarang kalau Ayu, Pak Agung, udah yang berkelimpahan, uang itu udah ada, yuk, udah ada. Pak Agung, kesehatan itu udah ada. Masalahnya Pak Agung, Ayu, dan teman-teman tidak bergetar di frekuensi itu. Jadinya kayak gini. Dan kalau misalnya kayak Ayu ingin uang, kalau ternyata Ayu udah dalam kelimpahan, udah punya uang 200 miliar misalnya, masih ada pengen ingin nggak Yuk? Enggak sih, Teh. Nggak, karena udah Biasa ada. aja. Kalau Pak Agung udah sehat, masih butuh ingin sehat nggak? Ya, enggak. Enggak. Pak Agung, Ayu, dan teman-teman semua udah yang tanpa batas itu. Lihat selalu ke situ, rasakan dia ada selalu di situ, nanti manifest. Gitu loh. Jangan ngelihat yang tanpa batas, nantinya semesta akan ngebaca kamu nge-request itu. Paham nggak? Ketika Ayu ngelihat yang tanpa batas, yang sudah berkelimpahan, kelimpahan uang, kelimpahan kesehatan, nantinya akan jadi kayak gitu. Gitu. Nah, sekarang emosinya, keinginannya, dan ego yang merasa diri jadi korban penipuan lah, korban utang lah, yang merasa diri jadi korban itu, boleh nggak emosinya, keinginannya, egonya, boleh nggak Ayu sama Pak Agung dilepas? Boleh. Diizinkan terurai ke cinta murni tanpa batas, boleh nggak? Boleh. Boleh, Teh. Teman-teman semua, boleh nggak dilepas? Diizinkan terurai, teman-teman semua, boleh nggak? Atau mau dibiarin lama di rumah kita, ntar looping? Enggak, dilepas aja, Teh. Oke, good. Sekarang, teman-teman, buat video dalam pikiran, izinkan emosi, keinginan, dan ego ini. Buat videonya tuh Ayu dan teman-teman bayangkan awan hitam ini keluar pintu nih. Keluar lewat pintu ini. Oke? Kalau yang punya utang, bayangin ada awan hitam ini isinya utang nih, entah 200 juta, 300 juta, ada awan hitam aja bentuknya utang. Izinkan dia keluar lewat pintu sampai kosong. Oke? Izinkan emosi, keinginan, ego, hutang keluar pintu sampai kosong. Ya, kayak gini sampai kosong. Nantinya bentuknya kayak gini. Bentuknya nanti seperti ini. Bentuknya nanti kayak gini. Dari ada awan hitam, lalu dia bersih, kosong. Oke?
Dia keluar lewat pintu depan sampai kosong. Nah, sekarang Mas Agung, Ayu, dan semua teman-teman buat video dalam pikiran. Teman-teman adalah tuan rumah dan ada tamu berupa emosi, marah, sebel, kesel. Dia seperti awan hitam. Lalu ada keinginan, ada ego, awan hitam. Dan kalau ada yang utang senilai berapa, awan hitam, izinkan dia keluar lewat pintu depan. Lakukan dengan cinta. Ada beberapa kisah teman-teman awan hitamnya nggak mau keluar. Kalau nggak mau keluar, ajak ngobrol, dipeluk. Bilang, aku menerima kamu. Aku izinkan kamu keluar lewat pintu depan. Kembali ke cinta murni tanpa batas. Ya. Sekarang teman-teman semua buat video dalam pikiran sampai kosong. Cek lagi ruangannya sampai nggak ada awan hitamnya ya, Pak Agung ya. Sampai bersih banget ruangannya. Ya, teman-teman. Buat video dalam pikiran. Kalau udah selesai, kasih tahu aku. Sampai kosong. Silakan. Lakukan dengan wajah 227. Senyum. Lakukan dengan wajah cinta. 227. Nggak usah terlalu serius. Cuma main-main aja. Nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu serius. Kalau serius, ntar awan hitamnya nggak mau keluar lagi. Sampai kosong. Udah teh. Udah. Teman-teman yang lain udah belum? Pak Agung cek lagi. Dikit Cek lagi. lagi. Cek lagi. Emosinya masih ada nggak? Keinginan pengen ngaturnya masih ada nggak? Ada teh. Ego diri yang merasa gue punya penyakit masih ada nggak? Itu bukan Pak Agung. Izinkan terurai. Jadi Agung yang baru. Jadi diri yang baru, entitas tanpa batas. Hari ini 6 Februari 2025, kelahiran kedua teman-teman semua. Lahir dalam kesadaran yang baru. Bertemu dia, bertemu cinta dalam sadar nafas syukur. Bertemu kelimpahan, bertemu aslinya kita. Bertemu solusi, bertemu kebahagiaan yang ada di dalam. Yang nggak kita butuh lagi approval dari luar. Kosongin, izinkan terurai ke cinta murni tanpa batas. Lakukan dengan welas asih. Sampai kosong. Sampai kosong. Jangan lupa 227. Lakukan sampai kosong, jangan lupa 227. 227. 227. Pelan-pelan izinkan keluar lewat pintu depan. Sampai kosong. Kalau udah kosong, kasih tahu aku. Udah teh. Oke, Mas Agung udah. Ayo udah belum? Udah teh. Udah, oke. Udah kosong? Udah. Teman-teman yang lain ada yang belum keluar, belum kosong nggak? Mataku jernih, alhamdulillah. Iya, kalau udah kosong memang jadi ringan, jadi Ringan enak. banget. Good, good, very good. Lakukan ini abis Isya besok atau ntar Teh besok ini lagi gitu. diulang-ulang terus teh. Kalau aku sebulan sih, Say. Lanjut. Pelan-pelan aja, nggak usah beban. Udah teh, cahaya dari luar cerah banget, good. Oke, ada kendala nggak? Enggak ya? Ih, keren nih batch 7 nih ah. Keren batch 7. Ada teh, Kosong happy melihat cahaya. Yeah, good. Ada Ada. yang kesulitan nggak? ada teh. Ya, gimana Bu Rukayah? Kayak seolah ada yang halang di pintu. Ada yang menghalangi pintu. Yang Iya. menghalangi pintunya dipeluk.
diterima. Aku mencintai kamu. Boleh ya terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Coba, aku terima kamu. Aku mencintai kamu. Boleh ya kamu pulang terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Pelan-pelan. Cek lagi. Kadang suka ada yang ngumpet di belakang hordeng awan hitamnya. Di kolong bangku, di kolong meja. Dada sesak. Siapa yang dada sesak? Mbak Uraini mana? Mbak Uraini open mic boleh? Mbak Uraini open mic boleh aku bantu? Kalau dadanya sesak sebelah mana? Kiri atau kanan? Kiri kanan. Yang dada sesak misalnya sebelah kiri, izinkan cinta murni tanpa batas hadir bentuknya cahaya. Cahaya cinta murni tanpa batas itu menutupi yang sesak itu di sini. Kayak dipeluk sama cahaya gitu. Lama-lama yang sesak itu melebur, 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 hilang. Cobain. Agak pusing. Pusing di kepala. Sadar nafas syukur lagi. Energi tanpa batas masuk lewat hidung berupa cahaya. Cahayanya mengalir ke kepala. Cahayanya mengalir ke kepala. Cahayanya mengalir ke kepala. Cahaya itu mengurai yang pusing. Sekarang awan hitamnya udah kosong belum, teman-teman? Udah, Teh. Udah. Sebelum Zoom mual pusing. Apakah gangguan emosi? Enggak, itu proses normal. Lagi detox, lagi buang sampah. Sampah emosi. Ini menyenangkan, teman-teman. Ini menyenangkan karena tubuh kita tuh dinetralin lagi. Inilah esensi Idul Fitri. Kamu kembali ke fitrah. Ke fitrah kamu yang udah berkelimpahan. Oke? Sekarang kita lanjut. Udah kosong semua, teman-teman? Kosong semua udah belum? Pak Ridwan, boleh chat? Itu suaranya ini nggak jernih. Teh ngebayangin apakah harus rumah, pintu, atau ngebayangin cerobong asap. Cerobong asap boleh. Lewat cerobong asap boleh, nggak harus pintu. Pokoknya awan hitamnya keluar. Boleh. Yang masih belum selesai kosong, silakan. Kosongin dulu. Langsung nggak pusing. Iya, caranya kayak gitu. Izinkan cinta murni tanpa batas berupa cahaya masuk ke kepala atau menutupi yang sesek atau menutupi yang pegel. Pokoknya semua beres dia sama cinta. Semua akan selesai sama cinta. Udah? Udah selesai ya? Izin nanya teh. Boleh sayang. Gimana, Mbak Ella? Ya, Mbak Ella. Ya, Um, silakan. jadi nggak boleh punya keinginan ya? Keinginannya tuh mesti dilepas gitu. Keinginan boleh, tapi keinginannya kita lepas. Kalau keinginan kamu pegangin, kamu misalnya pengen rumah, kamu keinginannya kamu pegang. Terus gimana semesta mau kerja? Oh, udah Keinginannya izinkan dilepas, serahkan ke kecerdasan semesta yang maha tahu jalannya, bagaimana mewujudkan ini hadir di dalam kehidupan kamu. Kalau keinginannya kita pegangin, pikiran kita berbanding sama kecerdasan semesta yang maha luar biasa. Kira-kira menang mana? menang mahal luar biasa. Itu sebabnya boleh nggak dilepas? Oh, jadi ini udah masuk di tahap melepaskan goalnya gitu. Belum, ini baru merilis, baru membuat endapan emosi terurai kembali ke asalnya, cinta murni tanpa batas. Setelah ini kita Oh, akan berarti setting goal. Mbak Ella goalnya apa? keinginan. Mbak Ella goalnya apa? Goalnya apa ya? Pengen kayak Teh Pebi. Jangan bias. Apa dulu? Misalnya Iya. income berapa gitu. Nanti bertahap. Satu Eh, dulu, eksperimen. Income per 100. bulan 100 juta. Oke. 100 juta per bulan. Nah, soal income ini, sorry, Mbak Ella, pendapatan tertinggi berapa selama ini seumur hidup yang pernah diterima? Di angka berapa? Area 20 juta ada? Ada lebih. Ya. Ya. Kalau di area 20 juta, baiknya 2 kali lipat dulu. Oh iya. Jadi
set up di 20 juta berarti 40 juta. Karena ada teman-teman gini, Teh Feby, aku mau set goal. Oke, aku mau pendapatan aku 1 triliun. Waduh, aku yang pingsan jadi. Income-nya berapa, Mbak? Iya, aku baru 2 juta. Ya jangan langsung 1 triliun, ntar pikirannya langsung ngeheng. Jangan langsung loncatnya ketinggian gitu. Jadi harus pakai tangga. Nanti kalau udah tercapai naikin lagi gitu. Minimal 2 kali lipat dulu. Eksperimen dulu. Kalau itu udah terjadi naikin lagi gitu ya. Oke, Teh. Oke ya. Rumusannya kayak gitu. Oke, sekarang kalau semua udah kosong, udah terurai, nanti kita lanjutkan di rumah caranya gitu ya, bisa WhatsApp aku. Sekarang kita akan quantum jam. Oke. Quantum jam itu apa? Ya. Kita akan quantum jam. Quantum jam itu seperti ini. Jadi quantum jam